kepada Habib Ahmad Rizal, kita silakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ittada'a. Abail kiram wa ikhwani al-a'izza wal hadirin jami'an, khusus sahibul bait Syekh Al-Ustaz Arifin Muhammad Arifin Ilham yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahmi kepada Syekhna Ustaz Arifin Ilham. Untuk itu saya selaku Ketua Bidang Organisasi Yayasan Al-Bayinat dan selaku Ketua Umum Front Anti Aliran Sesat dan juga merangkap sebagai Ketua Majelis Syuro An-Nas Aliansi Nasional Anti Syiah, kami bersama teman-teman mendukung atas upaya yang telah dilakukan oleh Ustaz Arifin dalam menghadapi kelompok Syiah ini. Memang kejadian ini mereka sudah menunjukkan bahwa keberadaan mereka itu sudah di depan kita. Mereka sudah menunjukkan kekuatan mereka. Hal ini tentu mengundang kepada kita agar kita juga siap menghadapi mereka. Berkali-kali kejadian ini sebelum di Masjid Al-Iqra, mereka sudah melakukan hal yang sama terhadap Masjid As-Sa'adah di Sentul juga, dan sebelumnya di Masjid Bintaro, di mana saat itu pembicaranya adalah saya. Mereka setelah kejadian di Bintaro itu mereka sudah terang-terangan, istilahnya itu kuar-kuar, menyatakan bahwa mereka berhasil menggagalkan acaranya Ahlus Sunnah ini. Jadi hal ini membuktikan bahwa mereka benar-benar kelompok Syiah. Dan saya kenal betul kepada Ibrahim ini. Kalau saya tidak mengatakan Ibrahim Al-Habsyi, tapi Ibrahim mantan Al-Habsyi. Semua Habib yang mengikut Syiah tidak lagi dia telah melepaskan kehabainya. Karenanya saya panggil mereka itu adalah mantan-mantan Habib. Dan ini memang konsekuensi seorang Habib yang masuk Syiah, dia telah melepaskan kehabaitannya dengan keyakinan mereka yang menganggap Ahlus Sunnah fi dhalal. Pernikahan yang dilakukan secara Ahlus Sunnah itu menurut orang-orang Syiah tidak sah. Sedangkan dia lahir dari pernikahan yang menurut dia tidak sah. Berarti apa? Mayan tasabila abi innahu walad nuh innahu amalun ghairu salih. Jadi kita dalam menghadapi mereka sudah tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Kita hadapi mereka sebagai lawan. Dan kita tidak usah terlalu banyak menggunakan cara berpikir kita. Misalnya la'alluh yarja. Ketika kita menghadapi orang Syiah ini, kita harus tegas. Rujukan kita Rasulullah. Tidak perlu si fulan mengatakan, ulama ini mengatakan ini berbeda pendapat. Tapi kita rujukan kita yang tepat adalah Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW ketika di hadapan sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan, sayati min ba'di qaumun lahum nabzun yugalu ar-rafidah. Fa idza adraktahum faqtulhum fa innahum musyrikun. Saat itu Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, apa tanda-tanda mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yantahiluna hubba ahlul bait wa laysu kadzalik. Wa ayatu dzalik annahum yasubbuna Abu Bakar wa Umar. Mereka itu, kata Rasulullah, tanda-tandanya mereka itu seakan-akan mencintai ahlul bait. Padahal tidak demikian. Dan tanda-tanda mereka suka mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Memang sepintas lalu Syiah itu seakan-akan mencintai Ahlul Bait. Namun apabila kita kaji benar-benar ajaran mereka, ternyata mereka itu justru mendiskreditkan Ahlul Bait. Justru kita inilah Ahlus Sunnah yang mencintai Ahlul Bait. Muhabbah Ahlul Bait indana wajib. Tidak ada orang Sunni yang tidak cinta Ahlul Bait. Tidak ada orang namanya orang Islam tidak mencintai keluarga nabinya. Semua bukan Muslim dia. Karena muhabbah Ahlul Bait hanya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi kembali, ini kita sudah banyak hikmah
peristiwa ini hikmahnya sangat saat waktu menghadapi saya saja itu menggagal itu sudah banyak hikmah. Artinya umat Islam terutama ulamanya yang selama ini pasif, dia tidak senang sama Syiah tapi tidak mengadakan kegiatan apa-apa, sekarang mulai terpanggil untuk melawan Syiah, mulai tahu bagaimana bahayanya Syiah. Karenanya dalam kesempatan ini sekali lagi kami atas nama ikhwan yang hadir di sini dan atas nama organisasi yang berada di bawah, kami siap mendukung sepenuhnya kepada Ustaz Arifin Ilham. Semoga Allah mengabulkan niat baik kita ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhan, asyhadu farhan, dan berhenti memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Hatta peristiwa yang terjadi di majelis ini pun kami memuji Allah atas semua peristiwa yang terjadi, karena semuanya Allah putuskan dengan rahmatnya, ilmunya, kebijakannya. Maka hikamun azimah, hikmah-hikmah yang besar terjadi. Allahu Akbar, membuat kami jadi bersama, solid, tergalang ukhuwah, dan subhanallah, Allahu Akbar. Kami pun semakin siap untuk menggalang kekuatan umat menghadapi segala persoalan yang akan terjadi kemudian, dan insya Allah akan segera dibentuk setelah Sabilana. Sekarang laskarnya Laskar Sabilana, untuk menjaga semangat kebersamaan, semangat perjuangan ahli sunnah wal jamaah. Jazakumullah khairan katsira semua ulama yang hadir, dan semua dukungan juga kepada Bapak Kapolres, Bapak Kapolda yang terus melaksanakan amanah sehingga 34 menjadi tersangka, dan mudah-mudahan mereka yang menyerang kita diberi kesempatan oleh Allah bertaubat, mendapat hidayah Allah, dan kita pun menjadi semakin kuat, semakin bersatu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Demikian sekalian pertemuan singkat kita pada pagi hari ini, silaturahmi yang benar berkah dari Allah, dan sekaligus sebagai satu ekspresi kebersamaan untuk persatuan umat Islam di Indonesia dalam rangka menghadang semua kekuatan batil yang telah jelas nampak di depan kita adalah Syiah dengan segala sikapnya yang arogan yang telah terbukti terjadi konflik di Indonesia terhadap Palestina sekitar 20 kali, dan mudah-mudahan itu tidak terulang kembali. Makanya usaha kita untuk senantiasa waspada adalah bagian daripada kewajiban i'dad kita, sekaligus menghibur kepada pemerintah dan para aparat agar kemudian mereka juga menjaga ketenangan umat Islam Ahlussunnah di Indonesia ini untuk tidak menjadi sasaran dari pihak kelompok Syiah yang tentunya kita tahu mereka punya agenda-agenda lain yang itu sudah dilaksanakan di negara-negara lain, dan kita tidak berharap itu akan terjadi di Indonesia sebagaimana apa yang kita tahu dari rencana-rencana jahat mereka itu. Makanya kita bertawakal kepada Allah, berlindung kepada Allah dari segala upaya makar musuh-musuh Islam itu, baik yang dari dalam internal yang mengaku Islam ataupun yang dari eksternal yang kemudian mereka dari musuh-musuhan dari luar itu. Sehingga karenanya persatuan umat Islam adalah suatu keharusan, satu keniscayaan, dan sesungguhnya iman harus melahirkan ukhuwah. Apabila ukhuwah itu tidak dibangun di atas keimanan akan terjadi kerapuhan, dan keimanan yang tidak melahirkan ukhuwah adalah merupakan satu kelemahan. Sehingga antara keimanan dan keukhuwah itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan, karena Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Maka kita bersaudara karena Allah, sehingga kemudian apabila ada yang merasa tersakiti, kita akan merasa sakit semuanya. Apabila kemudian kita merasa ada yang terdalimi, kita akan merasa semuanya terdalimi. Sehingga karenanya kesatuan kita ini akan menjadi satu kekuatan yang insya Allah tidak bisa ditembus oleh kekuatan batil dimanapun. Barakallahu fikum, Mustafa Muhammad. Terima kasih atas perhatian semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arifin dalam menghadapi kelompok Syiah ini. Memang kejadian ini mereka sudah menunjukkan bahwa keberadaan mereka itu sudah di depan kita. Mereka sudah menunjukkan kekuatan mereka. Hal ini tentu mengundang kepada kita agar kita juga siap menghadapi mereka. Berkali-kali kejadian ini sebelum di Masjid Al-Iqra, mereka sudah melakukan hal yang sama terhadap Masjid As-Sa'adah di Sentul juga, dan sebelumnya di Masjid Bintaro, di mana saat itu pembicaranya adalah saya. Mereka setelah kejadian di Bintaro itu mereka sudah terang-terangan, istilahnya itu kuar-kuar, menyatakan bahwa mereka berhasil menggagalkan acaranya Ahlus Sunnah ini. Jadi hal ini membuktikan bahwa mereka benar-benar kelompok Syiah. Dan saya kenal betul kepada Ibrahim ini. Kalau saya tidak mengatakan Ibrahim Al-Habsyi, tapi Ibrahim mantan Al-Habsyi. Semua Habib yang mengikut Syiah tidak lagi dia telah melepaskan kehabainya. Karenanya saya panggil mereka itu adalah mantan-mantan Habib. Dan ini memang konsekuensi seorang Habib yang masuk Syiah. Dia telah melepaskan kehabaibannya dengan keyakinan mereka yang menganggap Ahlus Sunnah fi dhalal. Pernikahan yang dilakukan secara Ahlus Sunnah itu menurut orang-orang Syiah tidak sah. Sedangkan dia lahir dari pernikahan yang menurut dia tidak sah. Berarti apa? Ayan tasbil abi. Innahu walad Nuh, innahu amalun ghairu salih. Jadi kita dalam menghadapi mereka sudah tidak perlu sungkan-sungkan. Saat waktu menghadapi saya saja itu menggagalkan itu sudah banyak hikmah. Artinya umat Islam terutama ulamanya yang selama ini rafsih, dia tidak senang sama Syiah, tapi tidak mengadakan kegiatan apa-apa. Sekarang mulai terpanggil untuk melawan Syiah, mulai tahu bagaimana bahayanya Syiah. Karenanya dalam kesempatan ini sekali lagi kami atas nama ikhwan yang hadir di sini dan atas nama organisasi yang berada di bawah, kami siap mendukung sepenuhnya kepada Ustaz Arifin Ilham. Semoga Allah mengabulkan niat baik kita ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhan, asyhadu farhan, tidak henti memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Hatta peristiwa yang terjadi di majelis ini pun kami memuji Allah atas semua peristiwa yang terjadi. Karena semuanya Allah putuskan dengan rahmatnya, ilmunya, kebijakannya. Maka hikamun azimah, hikmah-hikmah yang besar terjadi. Allahu Akbar, membuat kami jadi bersama, solid, tergalang ukhuwah, dan subhanallah, Allahu Akbar. Kami pun semakin siap untuk menggalang kekuatan umat menghadapi segala persoalan yang akan terjadi kemudian. Dan insya Allah akan segera dibentuk setelah Sabilana, sekarang laskarnya, Laskar Sabilana, untuk menjaga semangat kebersamaan, semangat perjuangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jazakumullah khairan katsira semua ulama yang hadir, dan semua dukungan juga kepada Bapak Kapolres, Bapak Kapolda yang terus melaksanakan amanah sehingga 34 menjadi tersangka, dan mudah-mudahan mereka yang menyerang kita diberi kesempatan oleh Allah bertaubat, mendapat hidayah Allah, dan kita pun menjadi semakin kuat, semakin bersatu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Demikian sekalian pertemuan singkat kita pada pagi hari ini, silaturahmi yang benar berkah dari Allah, dan sekaligus sebagai satu ekspresi kebersamaan
untuk persatuan umat Islam Ahlussunnah di Indonesia dalam rangka menghadang semua kekuatan batil yang telah jelas nampak di depan kita adalah Syiah dengan segala sikapnya yang arogan yang telah terbukti terjadi konflik di Indonesia terhadap Ahlussunnah sekitar 20 kali, dan mudah-mudahan itu tidak terulang kembali. Makanya usaha kita untuk senantiasa waspada adalah bagian daripada kewajiban i'dad kita, sekaligus menghimbau kepada pemerintah dan para aparat agar kemudian mereka juga menjaga ketenangan umat Islam Ahlussunnah. Kita hadapi mereka sebagai lawan, dan kita tidak usah terlalu banyak menggunakan cara berpikir kita. Misalnya la'alluh yarja, ketika kita menghadapi orang Syiah ini kita harus tegas. Rujukan kita Rasulullah. Tidak perlu si fulan mengatakan, ulama ini mengatakan ini berbeda pendapat. Tapi kita rujukan kita yang tepat adalah Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW ketika di hadapan sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan, sayati min ba'di qaumun lahum nabzun yugalu ar-rafidah. Fa idza adraktahum faqtulhum fa innahum musyrikun. Saat itu Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, apa tanda-tanda mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yantahiluna hubba ahlul bait wa laysu kadzalik. Wa ayatu dzalik annahum yasubbuna Abu Bakar wa Umar. Mereka itu, kata Rasulullah, tanda-tandanya mereka itu seakan-akan mencintai ahlul bait, padahal tidak demikian. Dan tanda-tanda mereka suka mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Memang sepintas lalu Syiah itu seakan-akan mencintai ahlul bait. Namun apabila kita kaji benar-benar ajaran mereka, ternyata mereka itu justru mendiskreditkan ahlul bait. Justru kita inilah Ahlussunnah yang mencintai ahlul bait. Muhabbah ahlul bait indana wajib. Tidak ada orang Sunni yang tidak cinta ahlul bait. Tidak ada orang namanya orang Islam tidak mencintai keluarga nabinya. Semua, bukan Muslim dia. Karena mahabbah ahlul bait banyak dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kembali, ini kita sudah banyak hikmah. Peristiwa ini hikmahnya sangat-sangat. Kepada Habib Ahmad Mirza, kita silakan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ittaba'. Habaibul kiram wa ikhwani al-a'izza wal hadirin jami'an, khusus sahibul bait Syekh Al-Ustaz Arifin Muhammad Arifin Ilham yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahmi kepada Syekhna Ustaz Arifin Ilham. Untuk itu saya selaku Ketua Bidang Organisasi Yayasan Al-Bayyinat dan selaku Ketua Umum Front Anti Aliran Sesat dan juga merangkap sebagai Ketua Majelis Syuro An-Nas Aliansi Nasional Anti Syiah, kami bersama teman-teman mendukung atas upaya yang telah dilakukan oleh